Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Tri Mulia Pranchika, SIP, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Administrasi Publik. Sebelumnya, perkenalkan saya Rin Karani sebagai moderator dan rekan-rekan saya Nur Adinda dan Yurangga Prayogi. Di sini kami akan membahas berita mengapa 9,9 juta Gen Z jadi pengangguran. Fenomena 9,9 juta Gen Z menganggur di Indonesia menjadi perhatian serius. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran ini. Salah satu penyebab utama adalah ketidakcocokan antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Sebagian besar pengangguran berasal dari lulusan sekolah menengah kejurusan atau yang disebut dengan SMK, yang sebenarnya diharapkan bisa langsung bekerja, namun banyak yang tidak terserap karena keterbatasan lapangan kerja formal yang semakin menyusut. Berdasarkan riset data BPS beberapa saat lalu, tercatat ada 9,9 juta penduduk berusia 15 tahun sampai 24 tahun atau yang disebut dengan Gen Z, yang sedang menganggur atau Not Employment Education or Training atau yang disebut dengan NEET. Kondisi ini menjadi perdebatan yang tak ada hentinya di kalangan masyarakat. Beberapa masyarakat menyalahkan Gen Z karena dinilai pemalas dan pilih-pilih pekerjaan. Namun, sebagian masyarakat lain menyalahkan penyerapan tenaga kerja yang kian melambat. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Wakil Ketua Umum Apindo, Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam. Menurut beliau, pertumbuhan ekonomi 5% per tahun saat ini hanya setara dengan penyerapan 1 juta pekerjaan, berbeda dengan masa kejayaan industri manufaktur pada tahun 1990. Jumlah penyerapan tenaga kerja itu tak sebanding dengan jumlah angkatan kerja baru yang bisa mencapai lebih dari 2,5 juta per tahun. Di sisi lain, Ketua Apindo, Sinta Wekamdi, menilai adanya ketimpangan penyerapan tenaga kerja di tengah meningkatnya investasi padat modal yang menyebabkan penurunan sarapan tenaga kerja selama 2013 hingga tahun 2022. Ini karena investasi padat modal memerlukan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi, sedangkan pasar tenaga kerja Indonesia masih didominasi pencarian kerja dengan keterampilan rendah. Investasi terbesar di Indonesia tersendiri berasal dari sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Transportasi gudang dan telekomunikasi terdapat 5,8,4 triliun, industri logam dasar terdapat 5,5,87 triliun, pertambangan terdapat 44,64 triliun, industri kimia dan farmasi terdapat 31,61 triliun, industri makanan terdapat 31,3 triliun. Tapi, menurut pendapat kami, faktor dari 9,9 juta Gen Z jadi pengangguran adalah yang pertama, kualifikasi dan persyaratan melamar kerja yang tinggi, pembatasan usia, kualifikasi jenjang pendidikan tinggi, untuk sektor informal harus memiliki keterampilan beragam, dan ada minimum durasi pengalaman kerja. Jadi, seharusnya pemerintah itu mengambil langkah awal untuk membuat kebijakan yang lebih sesuai untuk kualifikasi atau syarat dalam melamar pekerjaan agar tingkat pengangguran tidak terlalu tinggi di kalangan Gen Z, yang dimana dalam teori formulasi kebijakan, yang lebih tepatnya dalam teori kelembagaan, yaitu bahwa tugas membuat kebijakan adalah tugas pemerintah. Contoh lainnya seperti Universitas Unsri, yang di mana mahasiswanya setahun wisuda bisa 1.000 orang lebih. Dengan angka kelulusan sebanyak itu, apakah balance sama lapangan pekerjaan yang ada?
Itu pun baru satu universitas, belum lagi universitas lain. Dan saingannya belum lagi ada yang dari tahun-tahun sebelumnya yang sudah wisuda duluan. Jadi, fresh graduates lebih numpuk yang menyebabkan faktor pengangguran di kalangan Gen Z semakin membesar. Untuk mengatasi pengangguran di kalangan Gen Z, ada beberapa strategi yang efektif dapat diterapkan. Yang pertama, perubahan pola pikir. Dengan mendorong pembelajaran sepanjang hayat melalui program pelatihan seperti prakerja untuk meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan pasar. Yang kedua, pengembangan program magang. Memperluas akses magang dan penempatan kerja untuk memberikan pengalaman praktis kepada Gen Z. Yang terakhir, kebijakan fleksibel. Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk mengurangi batasan syarat pekerjaan, terutama untuk posisi entry level. Jadi, dapat disimpulkan, tingginya angka pengangguran di kalangan Gen Z di Indonesia mencerminkan masalah sistemik dalam koneksi antar pendidikan, pasar kerja, dan kebijakan ketenagakerjaan. Banyak dari mereka tersingkir karena persyaratan kerja yang tidak realistis. Misalnya, meminta pengalaman kerja untuk posisi pemula, padahal anak muda baru memasuki dunia kerja. Ini menimbulkan lingkaran setan. Tanpa pengalaman, mereka tidak bisa mendapat pekerjaan, dan tanpa pekerjaan, mereka tidak bisa memperoleh pengalaman. Secara riset, kami melihat perlu adanya penyederhanaan syarat rekrutmen dan peningkatan akses program magang atau pelatihan keterampilan. Pemerintahan dan industri harus berkolaborasi untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang fleksibel dan memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk belajar sambil bekerja. Dengan langkah ini, kita bisa menghindari semakin banyaknya anak muda yang terjebak dalam pengangguran atau memilih bekerja di luar bidang formal karena tidak melihat peluang yang memadai. Baik, sekian pemaparan materi dari kami yang berjudul 9,9 juta Gen Z jadi pengangguran. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.